Halo Sobat Batik, kami dari Panitia Lomba Jurnalistik. Pada kesempatan kali ini kami akan bacakan teknis lomba debat intelektual batik tahun 2025. Jadi, tema lomba yang diangkat pada tahun 2025 adalah ruang kata, senjata data, membangun dialog yang menguatkan, bukan menghakimi. Pertama, timeline kegiatan. Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 30 Juli sampai 3 September tahun 2025. Technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 5 September tahun 2025. Babak pengisian akan dilaksanakan pada tanggal 13 September tahun 2025. Dan untuk semifinal, final dan pengumuman juara akan diumumkan pada tanggal 14 September tahun 2025. Selanjutnya, ketentuan peserta. 1. Peserta merupakan mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi sebali yang dibuktikan dengan melampirkan kartu tanda mahasiswa atau KTM atau surat keterangan aktif sebagai mahasiswa pada saat konfirmasi pendaftaran. 2. Peserta lomba bersifat kelompok atau tim. Satu kelompok atau tim terdiri dari 3 orang yang dapat berasal dari perguruan tinggi yang sama. 3. Setiap peserta wajib mengikuti tata tertib yang disusun dan dikeluarkan secara resmi oleh Panitia Batik tahun 2025. 4. Peserta wajib mengikuti Instagram @batik_pnb @redaksi mandiri. Selanjutnya, alur pendaftaran. 1. Peserta diwajibkan untuk mengikuti alur pendaftaran yang telah ditetapkan di layar, lalu klik tombol daftar di sini. 2. Klik tombol daftar sekarang, lalu pilih cabang lomba yang diikuti dan masukkan nama serta nomor telepon. Urutan peserta adalah urutan pembicara yang dipakai pada pertandingan. 3. Setelah mengisi form, tekan tombol simpan data dan lanjutkan tahap kedua. 4. Setelah mengisi semua data, klik tombol submit. 5. Jika pendaftaran melalui website sudah berhasil, peserta melakukan pembayaran pendaftaran sebesar Rp85.000 dengan cara mentransfer ke rekening Bank Jago dengan nomor 109458389637 atas nama Komang Dian Sasmita Dewi. 6. Setelah melakukan pembayaran, klik tombol hijau konfirmasi sekarang atau login kembali. Peserta diwajibkan melakukan konfirmasi atau login kembali. Peserta diwajibkan melakukan konfirmasi pembayaran melalui website yang sudah tertera dengan masukkan email dan nomor pendaftaran yang sudah didapat sebelumnya, lalu tekan tombol gabung. 7. Klik untuk konfirmasi pembayaran, pilih file dan masukkan bukti transfer. 8. Setelah mengunggah bukti pembayaran, mohon tunggu verifikasi dari panitia. 9. Jika sudah diverifikasi oleh panitia, maka akan muncul opsi cetak bukti registrasi. 10. Simpan bukti registrasi untuk melakukan konfirmasi kembali ke narahubung masing-masing lomba, tekan tombol cetak. 11. Ketua tim diwajibkan melakukan konfirmasi kepada narahubung 1 dengan menyertakan formulir pendaftaran, scan kartu tanda mahasiswa atau KTM, atau surat keterangan mahasiswa aktif, serta bukti registrasi pendaftaran dalam satu file dengan format nomor registrasi _cabang lomba _nama ketua tim. 12. Peserta dapat menghubungi narahubung 1 apabila memiliki kendala dalam melakukan pendaftaran. Selanjutnya, mekanisme lomba. Kompetisi debat intelektual terdiri dari 3 babak, yaitu 1. Babak penyisihan. Pada babak ini terdiri dari 8 tim. Dari 8 tim yang bertanding, hanya 4 dengan perolehan skor tertinggi yang akan maju ke babak semifinal. 2. Babak semifinal. Pada babak ini menggunakan sistem gugur, hanya 2 tim yang akan lolos dari babak semifinal akan bertanding di babak final. 3. Babak final. Babak final merupakan babak perebutan untuk juara 1. Tim yang kalah pada babak ini akan otomatis menjadi juara 2. Selanjutnya, bed speaker. Bed speaker akan dipilih berdasarkan nilai individu yang tertinggi. Jika di antara peserta memiliki nilai yang sama, maka akan dilihat dari penilaian meter yang tertinggi. Konsekuensi peserta. 1. Jika peserta terlambat menghadiri perlombaan, maka akan dikurangi 10 poin atau 10 menit waktu keterlambatan. 2. Jika peserta tidak menghadiri lomba debat intelektual lebih dari 1 jam, maka akan dianggap mengundurkan diri atau diskualifikasi. Selanjutnya, penghargaan untuk pemenang dan hadiah. Juara 1 akan mendapatkan piala, sertifikat, dan uang tunai. Juara 2 akan mendapatkan piala, sertifikat, dan uang tunai. Untuk bed speaker akan mendapatkan sertifikat dan uang tunai. Dan untuk peserta akan mendapatkan sertifikat. Selanjutnya adalah tata tertib lomba debat intelektual. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1 ayat 1, Lomba Jurnalistik tahun 2025 adalah suatu kompetisi di bidang jurnalistik tingkat nasional dan regional
yang terdiri atas 4 cabang lomba, yakni lomba debat, news anchor, videografi jurnalistik, dan infografis. Ayat 2. Panitia adalah mahasiswa Politeknik Negeri Bali yang bertindak sebagai penyelenggara kegiatan lomba jurnalistik Batik tahun 2025. Ayat 3. Peserta adalah tim debat yang mengikuti kompetisi debat dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam tata tertib ini. Ayat 4. Tim debat terdiri dari 3 orang mahasiswa aktif dari satu perguruan tinggi yang telah mendaftarkan diri sesuai ketentuan dan telah dikonfirmasi sebagai peserta oleh panitia. Ayat 5. Ketua tim adalah salah satu anggota tim yang ditunjuk sebagai pimpinan dari tim debat. Ayat 6. Technical meeting adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia guna memberikan penjelasan dan membuka forum sosialisasi teknik pelaksanaan, sistem lomba dan sistem penilaian pelaksanaan babak penyisihan, semifinal, dan final yang wajib diikuti oleh seluruh tim debat. Baik, selanjutnya adalah ayat 7. Dewan juri adalah pihak yang berwenang untuk memberikan penilaian sesuai bobot dan komponen yang telah ditetapkan oleh Panitia Batik tahun 2025. Ayat 8. Penilaian adalah hasil pengamatan Dewan Juri terhadap performa peserta selama rangkaian Batik tahun 2025. Ayat 9. Moderator adalah panitia yang bertugas memfasilitasi jalannya perdebatan. Ayat 10. Timekeeper adalah panitia yang bertugas mengawasi alur waktu dalam perdebatan. Ayat 11. Mosi adalah topik yang telah ditentukan oleh panitia untuk diperdebatkan oleh peserta. Ayat 12. Tim pro adalah kelompok yang mendukung mosi debat yang diangkat. Mereka berperan sebagai pendukung dari suatu mosi atau menolak mosi yang berlawanan. Ayat 13. Tim kontra adalah kelompok yang bertugas untuk menentang atau membantah mosi debat yang diajukan oleh tim pro. Ayat 14. Interupsi adalah tindakan atau ucapan yang dilakukan oleh peserta debat untuk memotong atau menyela lawan bicara lainnya, untuk memberikan tanggapan atau mencoba memperjelas suatu pernyataan yang disampaikan. Selanjutnya, bab 2, peserta. Pasal 2 ayat 1, lomba debat diikuti oleh 8 tim debat yang telah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran pendaftaran. Ayat 2, tim debat terdiri dari 3 orang mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di satu perguruan tinggi yang sama di Bali yang dapat dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa atau KTM, surat keterangan mahasiswa aktif. Ayat 3, peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat melakukan perubahan komposisi tim. Pasal 3 ayat 1, peserta diwajibkan untuk mengikuti rangkaian kegiatan lomba jurnalistik Batik tahun 2025 sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Selanjutnya bab 3, pendaftaran. Pasal 4 ayat 1, calon peserta yang telah melakukan pendaftaran harus melakukan pembayaran pendaftaran sebesar Rp85.000. Ayat 2, pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui bank yang tertera, dan bukti pembayaran dapat dikonfirmasi melalui website yang tertera. Pasal 5 ayat 1, calon peserta yang telah melakukan konfirmasi pembayaran dapat segera mengirimkan scan kartu tanda mahasiswa atau KTM, surat keterangan mahasiswa aktif, serta bukti registrasi pendaftaran. Ayat 2, berkas yang telah disebutkan dalam ayat 1 dikumpulkan dalam satu file dengan format PDF, dengan nama format file, nomor registrasi, _cambang lomba, _ nama ketua tim. Ayat 3, ketua tim mengirimkan berkas kepada narahubung 1. Selanjutnya, pasal 6, ayat 1, calon peserta yang tidak melakukan pembayaran dan konfirmasi sesuai yang telah diatur dalam pasal 4 dan 5, otomatis tidak terdaftar sebagai peserta Batik tahun 2025. Ayat 2, peserta yang mengundurkan diri setelah melakukan pembayaran tidak dapat meminta pengembalian biaya pendaftaran. Selanjutnya, bab 4, technical meeting. Pasal 7 ayat 1, technical meeting akan dilaksanakan 1 kali sebelum perlombaan dimulai. Ayat 2, technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 5 September tahun 2025 melalui video yang akan dibuat oleh panitia. Ayat 3, dalam hal terjadi perubahan waktu dan media akan diberitahukan kemudian oleh panitia kepada peserta. Ayat 4, hal-hal yang belum diatur dalam panduan seperti mosi akan diinformasikan dalam technical meeting. Ayat 5, technical meeting wajib diikuti oleh seluruh peserta, minimal ketua tim. Ayat 6, peserta yang tidak mengikuti technical meeting dianggap mengetahui dan menyetujui teknis pelaksanaan. Ayat 7, kesepakatan dalam technical meeting memiliki kekuatan tetap dan mengikat. Selanjutnya, bab 5, mekanisme debat. Pasal 8, adapun sistem lomba debat sebagai berikut. Ayat 1, lomba ini memiliki tema ruang kata senjata data, membangun dialog yang menguatkan, bukan menghakimi. Dengan ketentuan mosi yang akan diperdebatkan akan diundi sebelum peserta dipanggil. Sedangkan pengundian tim pro dan tim kontra akan dilaksanakan pada saat peserta dari masing-masing sesi telah berada di atas panggung. Ayat 2, pembagian sesi untuk masing-masing tim akan dilaksanakan sebelum babak penyisihan dimulai. Ayat 3, dalam setiap pertandingan akan terdapat 2 tim,
yang akan terbagi mewakili tim pro dan tim kontra. Penentuan tim pro dan tim kontra akan diundi terlebih dahulu sebelum debat dimulai dengan sistem coin toss. Ayat 4. Tim pro dan tim kontra masing-masing memiliki 3 pembicara. Selanjutnya, ayat 5. Sebelum perlombaan dimulai, setiap tim memberitahukan urutan pembicara dalam debat nantinya, serta setiap tim akan memperkenalkan setiap anggota, pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Ayat 6. Salah satu dari pembicara pertama atau pembicara kedua bertindak sebagai pembicara penutup atau replay speaker. Ayat 7. Anggota masing-masing tim pro dan tim kontra yang berperan sebagai pembicara ketiga tidak diperbolehkan menjadi pembicara penutup atau replay speaker. Ayat 8. Tim yang bertanding akan diberikan waktu selama 7 menit untuk melakukan case building pada babak penyisihan dan 10 menit pada babak semifinal dan final. Ini adalah bab 6, ketentuan waktu. Pasal 9 ayat 1. Dalam setiap sesi debat akan ada seorang timekeeper yang dipilih oleh panitia. Tugas timekeeper adalah mengatur dan mengawasi waktu penyampaian materi atau argumen setiap pembicara saat kompetisi berlangsung. Ayat 2. Penghitungan waktu dimulai saat pembicara memulai menyampaikan argumen dan tidak ada toleransi waktu jika melebihi batas waktu penyampaian argumen. Selanjutnya, ayat 3. Pada babak penyisihan, pembicara diberi waktu untuk menyampaikan argumennya dengan perincian sebagai berikut. Case building dengan waktu 7 menit, pembicara pertama dengan waktu 5 menit, pembicara kedua dengan waktu 5 menit, pembicara ketiga dengan waktu 5 menit, interupsi dengan waktu 30 detik, dan pembaca kesimpulan dengan waktu 3 menit. Ayat 4. Pada babak semifinal dan final, pembicara diberikan waktu untuk menyampaikan argumennya dengan rincian sebagai berikut. Case building dengan waktu 10 menit, pembicara pertama dengan waktu 7 menit, pembicara kedua dengan waktu 7 menit, pembicara ketiga dengan waktu 7 menit, interupsi dengan waktu 30 detik, dan pembaca kesimpulan dengan waktu 3 menit. Selanjutnya adalah ayat 5. Setiap peserta akan diberikan tanda atas waktu penyampaian argumen dengan rincian sebagai berikut. Babak penyisihan. Bagi pembicara pertama, kedua, dan ketiga, pada menit pertama akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali. Pada menit keempat, akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali. Pada menit kelima, akan dibunyikan ketukan sebanyak 2 kali. Pada saat waktu berakhir, akan diberikan toleransi 10 detik disertai ketukan terus-menerus atau continuous knock. Selanjutnya bagi pembaca kesimpulan. Pada 1 menit pertama akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali. Pada menit ketiga akan dibunyikan ketukan sebanyak 2 kali. Pada babak semifinal. Bagi pembicara pertama, kedua, dan ketiga, pada menit pertama akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali. Pada menit ke-6 akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali. Pada menit ke-7 akan dibunyikan ketukan sebanyak 2 kali. Pada saat waktu berakhir, akan diberikan toleransi 10 detik, disertai ketukan terus-menerus atau continuous knock. Selanjutnya adalah babak final. Bagi pembicara pertama, kedua, dan ketiga, pada menit pertama akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali. Pada menit ke-6 akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali. Pada menit ke-7 akan dibunyikan ketukan sebanyak 2 kali. Pada saat waktu berakhir akan diberikan toleransi 10 detik, disertai ketukan terus-menerus atau continuous knock. Bagi pembaca kesimpulan babak semifinal dan final, pada 1 menit pertama akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali. Pada menit ketiga akan dibunyikan ketukan sebanyak 2 kali. Pada menit keempat akan dibunyikan ketukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya ayat 6. Jika tanda ketukan telah dibunyikan berulang kali, namun peserta tidak menghentikan argumennya, maka panitia akan mematikan mic atau milik peserta. Ayat 7. Jika pembicara berargumen kurang dari waktu yang ditentukan atau berhenti berbicara saat waktu masih tersisa, moderator akan menanyakan kepada pembicara apakah argumen ingin dilanjutkan atau tidak. Ayat 8. Sebagaimana dengan poin 7 di atas, jika pembicara memutuskan untuk melanjutkan argumen, maka moderator akan memandu penyampaian argumen lanjutan tanpa ada penambahan waktu. Selanjutnya adalah bab 7, interupsi. Pasal 10 ayat 1, interupsi hanya bisa dilakukan 1 kali, yang diajukan kepada pembicara kedua atau ketiga dari tim pro dan tim kontra di setiap sesi perdebatan. Ayat 2, interupsi baru diperkenankan apabila diterima oleh pembicara yang sedang mengeluarkan argumentasi. Ayat 3, rentan waktu untuk interupsi dimulai dari menit ke-1 hingga menit 1 sebelum waktu pembicara habis. Ayat 4, waktu maksimal untuk menyampaikan interupsi adalah 30 detik. Ayat 5, peserta yang diperkenankan untuk menjawab interupsi hanyalah pembicara yang sedang memaparkan argumentasinya. Ayat 6, interupsi dilakukan dengan menyalakan mikrofon dan menyebutkan kata interupsi secara verbal. Ayat 7, peserta hanya diperbolehkan menyebutkan kata interupsi secara verbal dalam kelipatan waktu 1 menit. Jika skema interupsi sebelumnya ditolak dan ingin menyampaikan interupsi kembali yang akan dipandu oleh timekeeper. Ayat 8,
keputusan diterima ataupun ditolaknya interupsi berada pada pembicara yang sedang memaparkan argumen. Selanjutnya adalah bab 8, moderator dan timekeeper. Pasal 11 cukup jelas. Bab 9, Dewan Juri. Pasal 12, selama kompetisi debat berlangsung, Dewan Juri terdiri dari 3 orang pada babak penyisihan, 3 orang pada babak semifinal, dan 3 orang pada babak final. Baik, selanjutnya adalah bab 9, Dewan Juri. Pasal 13 ayat 1, persentase aspek penilaian meliputi substansi argumen atau meter dengan bobot penilaian sebesar 50%, cara penyampaian atau manner dengan bobot penilaian sebesar 20%, etika penyampaian dan kerjasama tim atau metode dengan bobot penilaian sebesar 20%, kesimpulan dengan bobot penilaian 10%, dan poin maksimal pada masing-masing babak adalah 260 poin per peserta. Meter dengan bobot penilaian 140 poin, manner dan metode masing-masing 60 poin, ditambah dengan 20 poin nilai kesimpulan. Jadi dengan nilai total maksimal adalah 800 poin per tim. Ayat 2. Kriteria penilaian substansi debat adalah sebagai berikut. Meter. Yang pertama, pendapat harus logis, terdiri dari interpretasi, definisi, dan timeline. 2. Pendapat harus relevan dengan topik atau parameter harus terukur antara pendapat yang kuat atau pendapat yang lemah. Contoh-contoh, bukti-bukti, fakta-fakta, teori-teori, konsep-konsep, pendapat ahli atau hasil penelitian yang mendukung. Yang ketiga, pembicara ketiga tidak mengungkapkan pendapat baru. Yang keempat, tanggapan terhadap dinamika perdebatan. Selanjutnya, manner. Yang pertama, penggunaan suara atau organ of speech, yang terdiri atas volume suara, penganturan nafas, tekanan suara, dan artikulasi. Yang kedua, penggunaan bahasa. Yang ketiga, penggunaan catatan atau referensi. Yang keempat, bahasa tubuh. Yang kelima, pembawaan diri. Dan yang keenam, tidak ada penyerangan secara pribadi. Selanjutnya, metode. Yang pertama, penataan dan perorganisasian ide atau gagasan. Yang kedua, cara penyajian ide. Yang ketiga, penggunaan waktu berbicara. Dan yang keempat, cara menyampaikan tanggapan atau respon terhadap dinamika perdebatan. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, rangkuman argumen. Yang kedua, penekanan pada kekuatan argumen. Yang ketiga, refutasi efektif. Dan yang keempat, daya tarik emosional. Selanjutnya, ayat 3. Pada setiap babak, Dewan Juri memiliki waktu total 10 menit untuk memberikan adjudikasi. Ayat 4. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya adalah bab 10, larangan dan sanksi. Pasal 14 ayat 1. Setiap peserta dilarang menggunakan kata-kata kasar, tidak senonoh, maupun menyinggung sara selama kompetisi debat berlangsung, baik kepada Dewan Juri, panitia, atau peserta lain. Ayat 2. Peserta dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Ayat 3. Setiap tim dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi tim lain selama kompetisi. Ayat 4. Anggota tim pembicara dapat memberikan sinyal kepada pembicara yang sedang memaparkan argumentasi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan. Ayat 5. Pembicara dilarang berkomunikasi verbal dengan rekan setimnya selama memaparkan argumentasinya. Ayat 6. Selama pertandingan berlangsung, tim yang tidak menjadi pembicara diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan. Selanjutnya pasal 15 ayat 1, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 akan menyebabkan peserta didiskualifikasi. Ayat 2, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14 ayat 3, 4, dan 5 akan dikenakan sanksi berupa pengurangan poin sebesar 10 poin. Ayat 3, peserta yang terlambat menghadiri penyelenggaraan babak penyisihan, semifinal, dan final selama kurang dari 2 kali 5 menit tanpa keterangan yang jelas akan dikenakan sanksi berupa pengurangan poin sebesar 5 poin setiap 5 menit. Ayat 4, peserta yang terlambat menghadiri penyelenggaraan babak penyisihan, semifinal, dan final selama lebih dari 10 menit tanpa keterangan yang jelas akan dianggap walk out atau WO dan dinyatakan kalah dalam pertandingan tersebut. Selanjutnya adalah bab 11, ketentuan penutup. Pasal 16 ayat 1, penyelesaian sengketa antara peserta dengan panitia diselesaikan dengan mekanisme musyawarah mufakat. Ayat 2, penyelesaian sengketa yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui forum yang disediakan berdasarkan keputusan ketua panitia. Pasal 17 ayat 1. Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian oleh panitia. Keputusan Dewan Juri dan panitia tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Ayat 2. Apabila terdapat perubahan peraturan dalam tata tertib ini, akan disosialisasikan kemudian oleh panitia. Baik, selanjutnya mengenai mosi lomba debat intelektual akan dikirim via grup WA peserta. Baik, selanjutnya adalah layanan informasi. Jika peserta memiliki pertanyaan lebih lanjut atau hal yang kurang dimengerti, bisa menghubungi Narah Hubung 1 atau Narah Hubung 2 dengan nomor 082111 544 631.
atau 081 947 761 322. Dengan email di batik.pnb@gmail.com, IG Batik di @batik.pnb, dan IG UKM Jurnalistik di @redaksi mandiri. Oke, untuk guidebook debat bisa di-scan melalui QR Code yang tertera. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di Lomba Debat Intelektual tahun 2025.